Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MUI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam channel MUI Provinsi Riau yang insya Allah akan selalu memberikan manfaat-manfaat tentunya buat kita. Bagaimana kabar sahabat MUI dimanapun berada? Kami doakan tentu saja semoga sahabat MUI dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan salawat berankaikan salam tentu saja kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat MUI dimanapun Anda berada, hari ini seperti biasa kita akan memberikan sebuah pemahaman tentu saja, yakni kita akan mencoba untuk mereview sebuah buku. Buku ini adalah buku Majelis Ulama Indonesia. Maksudnya ini bukan buku milik perpustakaan Majelis Ulama Indonesia. Buku ini dengan judul Ensiklopedia Islam. Kenapa yang menarik dari buku ini? Karena ternyata kami review buku ini ternyata dikarang puluhan guru-guru besar, orang-orang besar, ulama-ulama untuk agar buku ini bisa sampai ke tangan para pembaca semua. Dan bagi sahabat MUI yang memang ingin memiliki buku ini, silahkan dicari di toko-toko buku, insya Allah masih ada, atau bisa membaca langsung di perpustakaan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau tentunya. Baik, kita mulai dari covernya. Ini Ensiklopedia Islam, ini terbitan PT Ikhtiar Baru Van Hoff ya. Insya Allah edisi baru dan lengkap. Buku ini ternyata terdiri 8 jilid. Ya, ini jilid utama. Yang satu jilidnya itu berisi 2.504 halaman. 2.504 halaman, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan 19.000 indeks. Dan tentu saja ini sangat luar biasa menjadi rujukan bagi para akademisi atau para sahabat-sahabat semua yang ingin memiliki khazanah keilmuan baru tentunya. Dan di halaman yang kedua, di sini dicantumkan surah Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Masya Allah. Bagaimana sahabat MUI mengetahui bahwa surah Al-Alaq ini adalah ayat pertama turun dari 1 sampai 5. Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dan beliau langsung diangkat menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang menarik dari buku ini adalah ternyata buku ini disusun oleh guru-guru besar, para akademisi, para ulama yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang dipimpin atau pemimpin redaksinya adalah Profesor Azumardi Azra MA. Beliau adalah guru besar sejarah kebudayaan Islam Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Tetapi apa yang menarik dari buku ini adalah ternyata para penulis-penulis yang tersebar dari seluruh Indonesia ini ada nama-nama tokoh Riau, ada nama ulama-ulama Riau, ada nama pengurus-pengurus Majelis Ulama Indonesia yang masih sampai saat ini ada beberapa yang masih aktif. Masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata ulama-ulama kita masuk dalam para penulis buku Ensiklopedia Islam ini. Di sini saya lihat ada Profesor Dr. Mahdini MA. Masya Allah, rahimahullah. Beliau memang beberapa waktu lalu telah wafat dan beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Kemudian saya dapati lagi di sini adalah Profesor Dr. Sudirman M. Johan MA. Masya Allah. Beliau juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dan beliau juga guru besar Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Qasim. Kemudian di sini ada Dr. Suryan Jamrah. Dr. Suryan Jamrah juga merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Dan di sini banyak lagi. Di sini juga kita lihat ada Profesor Dr. Munzir Hisami. Beliau juga salah satu penyusun buku dan salah satu penulis buku dari Ensiklopedia Islam ini. Beliau juga mantan dari Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan banyak lagi di sini. Dan total semua penulis di sini ada sekitar 30-an
penulis. Dan alhamdulillah tokoh kita ada masuk di dalamnya. Dan Masya Allah ada Profesor Dr. Helmi Karim. Profesor Dr. Helmi Karim juga masuk dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia periode sebelumnya. Beliau telah wafat tentu saja. Ada Profesor Helmi Karim yang waktu itu pernah menjadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru dan juga masuk dalam penulis buku ensiklopedi Islam ini. Dan kemudian ada Profesor Dr. Alaidin Koto. Beliau adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia juga. Masya Allah. Beliau juga masuk dalam penulisan ensiklopedi Islam ini. Dan sekarang beliau menjadi ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Riau. Dan banyak lagi saya rasa sahabat-sahabat Robani semua yang memiliki andil dalam penulisan-penulisan ensiklopedi Islam yang terdiri dari 8 jilid dan satu jilid itu terdiri dari 2.500 halaman. Dan Masya Allah kita bersyukur sekali para ulama-ulama kita itu dapat kesempatan dan dapat memberikan andil dalam penulisan buku-buku ini. Dan buku ensiklopedi Islam ini sangat disarankan sebagai sumber rujukan, sebagai sumber dalam pencari ilmu pengetahuan bagi para akademisi maupun bagi para masyarakat. Dan insya Allah di tema yang selanjutnya, di konten yang selanjutnya, insya Allah kita akan masuk dalam pembahasan tentang ulasan dari beberapa isi dari ensiklopedi Islam ini. Dan saya lihat di sini banyak tokoh-tokoh yang dimasukkan dalam ensiklopedi Islam ini, dan Masya Allah luar biasa sekali, dari tokoh lokal, tokoh Provinsi Riau, tokoh Melayu, bahkan tokoh internasional dan ulama-ulama kontemporer maupun ulama-ulama salaf tentunya. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahkan para sahabat masuk dalam isi dari ensiklopedi Islam ini. Insya Allah sahabat Majelis Ulama Indonesia yang dirahmati Allah Taala, kita akan review insya Allah di kesempatan yang lain tentang ensiklopedia Islam ini. Dan bagi sahabat MUI yang hari ini masih stay at home, yang masih hari ini di rumah, alangkah baiknya untuk memperkaya khazanah keilmuan kita dengan membaca literatur-literatur yang tentu saja bermanfaat bagi keilmuan kita, apalagi literatur-literatur Islam yang memang sudah mumpuni dan memang sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam kita pahami. Tentu saja selama di rumah ini kita bisa menambah keilmuan kita dan usahakan tetap social distancing dan physical distancing. Insya Allah Allah akan memberkahi aktivitas kita. Insya Allah Allah akan memberkahi semua ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan lalu hingga di bulan Syawal ini. Jangan lupa genapkan puasa Ramadan kita dengan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Baik, insya Allah di konten selanjutnya kami akan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.